Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah. Konten kali ini insyaallah kita akan masih membahas di pola pakan yang kemarin sudah kita jelaskan beberapa macam-macam pola pakan. Insyaallah hari ini kita akan fokus di cara menghitungnya dari nilai gizinya. Berapa sih yang dibutuhkan kebutuhan nutrisi untuk domba dan kambing. Kemudian insyaallah kita akan fokus pada hari ini di hijauan, yang mana kesempatan untuk bulan ini atau musim-musim saat ini adalah pemanfaatan hijauan. Kita melihat dengan curah hujan yang tinggi sehingga banyak sekali hijauan di alam yang bisa kita insya Allah kita tuju untuk menjadikan pola. Tapi kita juga harus bisa memperhitungkan dengan iklim yang seperti ini, dengan curah hujan tinggi, nanti ada yang namanya berat kering. Nah, di sini nanti akan kita bahas ada berat kering, kemudian ada protein, kemudian ada serat kasar, yang insya Allah ada hitung-hitungannya. Ini sebelumnya di sini kita akan mengidentifikasi macam-macam hijauan, yang mana ini adalah salah satu pola pakan, pilihan pola pakan hijauan ini dengan biaya sebenarnya bisa lebih murah, tapi nanti kita juga harus bisa mengetahui mana sih yang murah, dengan seperti apa sih kita bisa mengategorikan hijauan ini murah. Di sini kita coba bagi menjadi dua pilihan. Hijauan itu ada yang bisa dibudidaya atau yang biasa dari budidaya atau dari hasil limbah pertanian. Kemudian yang kedua yang kita bisa dapatkan dari alam. Macam-macam rumput yang bisa dibudidayakan diantaranya adalah rumput gajah. Kemudian nanti macam jenisnya ada king grass, kemudian ada pakcong, ada staria, ada benggala, rumput gajah lokal. Kemudian kalau yang tinggi ini ada sirisida, maksudnya yang bukan rumput gajah, ada sirisida, ada indigo vera, yang ini bisa kita tanam dalam jumlah massal dan ini saat yang tepat untuk menanam. Kemudian limbah-limbah pertanian, yang ini yang dibudidayakan. Limbah pertanian nanti ada legum, ada biji-bijian, limbah dari kedelai, kemudian dari jagung, dari kacang tanah, bahkan dari padi. Yang ini yang bisa kita manfaatkan untuk ternak, tapi sebagai hasil ikutan dari limbah pertanian. Kemudian yang dibudidayakan juga, ini ada hijauan perkebunan. Ini mungkin perkebunan sawit, kemudian atau sengon, atau mauni, atau bahkan buah-buahan yang memang biasa untuk di pruning. Jadi ketika kita membuat sebuah perkebunan buah-buahan, ada pemangkasan, nah ini bisa kita manfaatkan. Atau mungkin nanti di semak-semaknya, nah ini nanti masuk ke alam, yang disediakan alam. Jadi tadi yang dibudidayakan. Kemudian yang kedua adalah hijauan yang sudah disediakan alam. Di antaranya adalah rumput lapang, kemudian rumput liar, kemudian tanaman perdu, kemudian semak belukar. Yang terakhir ada gulma pertanian. Ini biasanya yang terdapat di hasil ikutan limbah. Sebenarnya dia gulma, ikutan dari perkebunan atau mungkin pertanian yang biasa kalau orang kampung itu diambil. Ini dimanfaatkan untuk mereka bawa pulang sebagai sambilan kalau tradisional kan, untuk pakan. Jadi insyaallah macam-macam hijauan, dan saya yakin banyak sebenarnya macam-macam hijauan yang mungkin tidak ada di tempat kami. Jadi teman-teman tidak usah khawatir nanti apa sih yang ada di sekitar teman-teman yang itu sekiranya bisa dimanfaatkan. Namun sini kuncinya, bagaimana cara penerapannya? Yaitu yang pertama kita harus mengidentifikasi. Di sini saya ada laptop, mohon maaf ini nanti buat melihat-lihat. Jadi yang cara pertama pengaplikasiannya, meskipun nanti dengan lab kambing itu sendiri, ketika kita kasih pakan, ketika akan gemuk, ya sudah itu kita manfaatkan untuk pakan. Tapi alangkah baiknya ketika sebelum kita memberikan
pakan, atau mungkin sebelum kita menentukan pola pakan dengan hijauan ini, kita harus bisa mengetahui bagaimana sih cara menerapkannya, cara penerapannya untuk domba dan kambing. Yaitu yang pertama dengan mengidentifikasi jenis dan kandungannya. Jadi nanti ada ketika jenis untuk rumput lapang biasanya, misalkan gitu kan, ini cocok untuk domba. Kemudian hasil pertanian ini cocok untuk kambing. Meskipun nanti bisa sih kita berikan pada duanya, meskipun domba dan kambing, tapi ada klasifikasi tersendiri yang ini baik untuk kambing dan ini baik untuk domba. Kemudian yang terpenting adalah yang paling pokok adalah untuk mengidentifikasi kandungan nilai gizinya. Berapa sih yang dibutuhkan untuk domba dan kambing, layak hidup, syarat hidup. Ya ini ada banyak nanti. Tapi di sini kita kembali ke awal-awal saya belajar dulu adalah bagaimana kita bisa mengetahui sumber bahan baku pakan ini, nilai gizinya. Dari protein pertama, kemudian nanti dari energi, yang ketiga vitamin mineral, yang keempat nanti dari karbohidratnya, ME-nya, energinya berapa sih, kemudian yang terakhir berat keringnya. Ini dulu. Nanti meskipun nanti pada tingkatan tertentu kita akan lebih dalam lagi, insya Allah. Karena dengan pola pakan, pola mengidentifikasi 5 ini, insya Allah teman-teman nanti sudah bisa berkembang ternaknya. Insya Allah nanti ketika ternak jumlahnya sekian, oh berarti ini belum cukup. Oh ternaknya tambah lagi semakin banyak, oh berarti ini perlu tambahan seperti ini. Gitu. Ya, ini teman-teman, saya berikan contoh. Di sini kita mengambil contoh. Wah, kebetulan ini contoh kita yang proteinnya tinggi. Nanti ada lagi sebenarnya rumput. Misalnya gini, kita kasih rumput lapang. Rumput lapang. Ini protein, kita mengacu pada protein dulu. Sepengetahuan kami proteinnya di angka 6-7%. Jadi ini adalah cara kita untuk mengetahui berapa sih nilai gizi dari masing-masing hijauan pakan. Di sini kita ambil contoh kacang tanah, daun kacang tanah, ada berat kering. Berat kering itu untuk mengetahui kadar air yang dikandung. Jadi nanti teman-teman ketika bermain fermentasi, kemudian complete feed, jadi setiap bahan baku yang kita buat, tentunya ada yang namanya berat kering, ukuran berat kering. Jadi kita setelah kita susun, kita akan mengetahui berapa sih kadar air, nilai air yang dikandung. Jadi nanti hijauan, jadi ini juga tidak bisa menjadi patokan baku juga. Ketika nanti daun kacang tanah berat keringnya 28, sehingga dia airnya sekitar 70%. Nanti kita bisa melihat seperti apa sih daun kacang tanah yang kita pakai ini kan. Ketika musim hujan seperti ini berarti kadar airnya tinggi. Nanti bisa kita layukan sehingga nanti untuk memperbesar berat kering. Jadi airnya semakin sedikit. Kemudian daun jagung. Nah, ini daun jagung karena ini data kita ambil dari data teman-teman di Google gitu kan. Berarti dia ketika masukkan lab, daun jagungnya posisinya berat keringnya 21%. Sehingga nanti kadar airnya adalah ketika 100, ini kan persen, per 100%, 100 dikurangi 21, berarti kadar airnya adalah 79%. Ini kadar airnya. Kemudian daun lamtoro di sini 24,8, kemudian daun singkong 21,6. Mungkin insya Allah ini data ini diambil rata-rata daun yang ada saat ini, gitu kan? Di daun segar, hijauan segar. Kemudian daun turi 28,3. Daun kedelai ini, daun kedelai nanti juga berbeda karena ketika kita mengambil setelah dipanen biasanya sudah kering gitu kan. Berarti berat keringnya bisa jadi dia akan lebih tinggi karena airnya sudah ketika ngambil bijinya otomatis nanti dijemur sehingga nanti berat keringnya jadi lebih tinggi, kadar airnya lebih rendah. Kemudian rumput lapang ini nanti juga disesuaikan dengan lingkungan alam. Ketika musim penghujan otomatis airnya tinggi sehingga dia kandungan airnya tinggi, nanti berat keringnya rendah. Katakanlah nanti berat kering ini bisa mencapai 20 atau mungkin ketika musim penghujannya tinggi-tingginya, kemudian daunnya masih muda,
Nah, ini bisa jadi sampai 15%. Kemudian tabel berikutnya yang di sini PK, protein kasar. Ya ini dulu ketika di awal-awal tahun 5 tahun 6 7 tahun yang lalu lah, sekitar 2013, 2014 kita masih berkutik di sini. Tapi bahkan sampai saat ini banyak teman-teman yang belum mempertimbangkan juga protein ini. Meskipun nanti akan kita perbaiki nanti di TDE-nya, di energinya. Tapi ini adalah langkah awal kita untuk mengidentifikasi bahan paku pakan. Nah, ini identifikasi hijauan. Berapa sih protein yang dikandung hijauan ini? Misalnya odot sepengetahuan saya sekitar 10, nanti pakcong ada 13%. Jadi nanti protein kasar ini yang dikandung oleh masing-masing hijauan ini didapatkan juga by data, gitu kan? Sekarang insya Allah banyak sih nanti kita bisa nyari di Google berapa sih nilai kandungannya daun lamtoro sudah ya. Misalnya odot berapa sih, pakcong berapa sih, kemudian limbah pertanian ini, limbah limbah hijauan ini, perkebunan ini, sawit berapa, itu nanti semua insya Allah ada proteinnya. Yang ini nanti akan kita jadikan sebuah ukuran, meskipun tidak baku, tapi ini sangat penting. Jadi kebutuhannya biasanya kami di pakan ternak konsentrat, di situ ada label protein sekian persen. Itu rata-rata nanti di angka minimal 10 sampai sekitar 18%. Ini yang beredar saat ini. Ini 18% nanti sudah masuk ke perah, mungkin bahkan sampai 20. Kalau di ayam nanti insya Allah sampai 24 gitu. Nah, ini ketika kita memanfaatkan hijauan seyogyanya untuk memodifikasi, mencampur adukkan dengan tidak satu jenis saja, misalnya 5 jenis, sehingga nanti ketika kita ukur, meskipun sekali lagi nanti tidak harus diukur ya teman-teman, nggak usah khawatir, apa yang ada diberikan selesai gitu kan. Tapi alangkah lebih bagusnya ketika kita bisa mengetahui nilai gizi, sehingga nanti ketika kita memberikan hijauan 5-6 jenis, jadi dari macam-macam ini atau mungkin ada yang lain, apa aja nanti sesuaikan lingkungan teman-teman. Ketika dipadukan dengan yang lain, ini akan saling melengkapi protein ini, hingga nanti ketemu protein sekian, baru nanti ke langkah berikutnya insya Allah akan kita bahas. Setelah kita mengidentifikasi, nanti kita akan setelah identifikasi tentunya kita akan tahu, oh berapa sih kira-kira protein yang kita berikan pada hari ini gitu kan. Sehingga langkah selanjutnya adalah memberikan tambahan penguat supaya nanti tercukupi nilai gizi ini. Dari protein, kemudian misalnya berat kering, supaya nanti berat keringnya turun seperti apa. Nah, ini nanti yang akan kita bahas di berikutnya. Kemudian di tabel berikutnya adalah serat kasar. Yang ini nanti jadi setiap bahan hijauan itu ada nilai serat kasarnya. Tentunya juga nanti tetap melihat dari by data. Nanti sehingga kita ketika memberikan pakan bisa memperkirakan berapa sih Mas Joko patokan bakunya serat kasar gitu kan. Banyak ada asumsi teman-teman, ada yang mengatakan maksimal 20%, ada yang 5%, ada yang 15%. Kemudian untuk starter, kemudian grower, oh butuh seratnya sekian. Finisher butuh seratnya sekian. Kemudian ada perah, oh perah yang paling bagus di serat di angka sekian. Ini nanti ada hitung-hitungannya dan banyak mazhabnya juga insya Allah. Jadi di sini saya akan menerangkan saja supaya teman-teman nanti bisa tahu, bisa mengidentifikasi, bisa paham, sehingga ada langkah untuk menuju ke hitung-hitungan angka ke depannya. Kemudian ada lemak kasar, sama nanti ini by data. Setelah kita padukan nanti juga bisa dihitung, nanti ada vitaminnya juga ada, kandungan vitaminnya apa aja, mineralnya. Kemudian yang terakhir adalah di TDN. Ini yang saya tekankan nanti ada di TDN dan protein. Kemudian berat kering juga penting. Ini nanti bisa diidentifikasi ketika hijauan nanti harus dilayukan atau dikeringkan. Ketika dengan konsentrat berarti misalnya konsentrat tentunya harus di berat keringnya harus di atas 85. Kalau nanti kurang dari 85, maksud kami berat keringnya di angka 23 ke bawah, nanti akan jadi fermentasi ketika kadar airnya di atas 15% aja. Ini tentunya akan terjadi fermentasi. Kemudian yang pokok di sini adalah TDN, ya ini adalah berbanding lurus dengan energi. Nah, ini saya temukan sekitar 5 tahun yang lalu juga. Jadi ketika saya melihat
mohon maaf ini pengetahuan kami karena saya hanya sebagai praktisi. Nanti berbeda dengan teman-teman akademisi mungkin bisa menyimpulkan yang lebih jelas lagi. Ketika saya memasukkan data dengan energi sekian, ME, kilokalori, ME energi, ini akan semakin menaikkan TDN, kecernaan. Jadi patokan kami adalah di kambing ini, pemahaman saya, ini di angka minimal 60%. 60% TDN. Nah ini energi tak simpulkan tadi saya hitung sekitar 2000 kilokalori. Nah ini nanti yang akan kita bahas selanjutnya. Sehingga ketika kita merangsuk pakan nanti di complete feed, berapa sih energi kilokalori yang dikandung pakan ini, ketika kurang nanti akan kita